Halo Aries, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Aries Sun Moon Rising and Venus Sign ya. Eh, ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan, gitu ya. Oke, pertama-tama update untuk planetary transit ya, pergerakan langit 8 Juni sampai 14 Juni 2026 minggu depan. Ini yang pertama Venus minggu ini ya. Venus masuk ke Cancer itu di 8 Juni ya, awal minggu. Nah, ini ada pergerakan ya, perubahan dari lingkungan yang intelektual ke lingkungan yang lembut dan protektif ya, Venus di sini ya. Jadi yang semula sangat menyukai komunikasi-komunikasi yang sifatnya intelektual, ringan, crispy, kritis gitu ya, berganti ke apa ya, seperti menyukai kenyamanan gitu ya, karena Cancer di sini adalah sifatnya adalah lebih intuitif ya, lebih lebih perasa gitu ya. Dari sini kita akan lebih suka untuk mencari kenyamanan, mencari kedekatan emosional satu sama lain gitu ya. Lalu kita akan lebih banyak berfokus pada rumah gitu ya, karena Cancer di sini itu erat sekali dengan situasi kondisi keluarga, saudara, lalu kemudian anak, pasangan gitu ya. Lalu fokus pada merawat hubungan atau relasi yang membuat kita nyaman tentunya ya, itu. Lalu kemudian yang kedua, ini Jupiter Venus conjunction ya, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya, di pergerakan planet minggu lalu bahwa 9 Juni di sini nanti akan ada Jupiter Venus conjunction. Venusnya masuk di 8 Juni, Jupiternya itu sudah masuk sejak 2 Juni kemarin, teman-teman ya. Itu di Cancer, sama-sama di Cancer. Nah, di sini eh, di mana Venus di sini adalah planet cinta dan harmoni ya, lalu kemudian Jupiter di sini adalah planet pengembangan dan keberlimpahan. Jadi intinya ketika dua planet ini dalam satu titik ya, in conjunction, itu akan memperkuat satu sama lain. Nah, ini efeknya ini kehangatan hubungan yang luar biasa ya, antar satu sama lain, entah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan apa sekolah mungkin ya. Lalu kemudian peningkatan intuisi yang sangat tajam dan peningkatan finansial yang lumayan tinggi ya. Di sini Jupiter ini semua yang disentuh oleh Jupiter ya itu akan mengembang intinya gitu ya, karena Jupiter ini planet of expansion. Cuma negatifnya teman-teman hati-hati ya Aries di sini ya, adanya ekspektasi terlalu tinggi. Lalu kemudian eh, orang-orang itu akan lebih emosional dan sensitif ya. Cancer di sini itu intinya dia adalah water based sign ya. Tetap dia adalah sign yang mengutamakan atau yang mengedepankan emosi atau hati gitu ya. Dan hati-hati juga uh, akan banyak kemunculan ya drama ya, khususnya di suasana di keluarga gitu ya. Bagi kalau misalnya ada yang batasan yang dilanggar di situ ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Bagaimanapun juga ya namanya ya keluarga tetap keluarga ya, tapi tetap intinya yang kita dahulukan adalah diri kita sendiri. Prinsipnya di sini adalah ya seperti kita naik pesawat terbang gitu ya. Ketika terjadi turbulensi atau ada apa-apanya di atas gitu ya, di langit gitu ya, kita mesti dahulukan diri kita. Kita pakai masker itu, masker untuk bernafas itu ke diri kita terlebih dahulu. Kita pakai pelampung, pakai masker kan gitu ke diri kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita membantu yang lain gitu ya. Mungkin membantu penggunaan masker atau penggunaan pelampung gitu ya, tapi utamakan diri sendiri dulu gitu ya. Dan itu memang ya secara apa ya, secara di logika ya memang masuk akal ya. Ketika kita tidak bisa menjaga diri sendiri, bagaimana kita menjaga orang lain gitu ya. Jadi intinya di sini terapkan batasan ya teman-teman ya. Jadi memang kedekatan emosional itu memang boleh ya dekat gitu ya, tapi kembali lagi kita tetap harus mengedepankan self worth dan diri sendiri ya. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita untuk orang lain ya, dalam artian di sini uh, intinya ya batasan itu tadi ya, kebahagiaan sepenuhnya ada di dalam diri kita. Ya kalau kita sendiri tidak bisa bahagia, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain gitu ya. Lalu kemudian ketiga di sini
Venus masuk ke Leo ya teman-teman Aries ya. Ini terjadi di 13 Juni. Nah, di sini perubahan pergerakan Venus ya yang semula lembut, cenderung tenang, pendiam gitu ya, dan sensitif, emosional gitu ya, bergerak ke apa ya, energi yang tegas gitu ya, tegas karena Leo di sini itu adalah seorang leader, dia harus muncul di permukaan, dia harus yang menjadi yang sorotan lampu gitu ya. Jadi di sini dia bergerak dari yang quiet dan sensitif Cancer bergerak ke Leo yang lebih tegas, ekspresif dan passionate sekali gitu ya. Gitu ya, jadi yang semula ingin sembunyi gitu ya, orang-orang yang introvert apa segala macam lalu kemudian bergerak ke energi yang ingin sekali untuk dilihat dan ingin sekali untuk diakui gitu ya. Jadi pergerakannya cukup signifikan di 13 Juni ini ya. Dan efeknya itu kita lebih mudah untuk memunculkan afeksi teman-teman ya. Jadi kita mungkin akan lebih suka untuk memamerkan ya kemesraan atau apapun itu ya. Bentuknya ya di kedepan di hadapan umum gitu ya. Lalu kita lebih terdorong untuk semakin ingin untuk bersenang-senang gitu ya, bermesraan dan ini mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita itu tanpa ditahan-tahan gitu ya dengan adanya masuk di Leo gitu ya. Kembali lagi Leo di sini adalah eh, zodiak yang sangat eksplosif gitu ya. Dia seorang leader, dia sangat passionate dan berapi-api gitu ya. Jangan itu berkebalikan dengan Cancer yang lebih cenderung menarik diri, malu-malu gitu ya, introvert gitu ya, dingin, cool gitu ya. Gitu ya. Jadi tampak perbedaannya nanti di setelah 13 Juni ya teman-teman ya. Lalu kemudian di weekend keempat di sini ya ada bulan baru di 24 degree Gemini ya. Di situnya ini merupakan ya simbolik clean slate ya di sini ya. Intinya di sini kita akan semakin craving atau membutuhkan kejelasan mental di sini ya, butuh ide-ide segar lalu butuh untuk hubungan yang sifatnya komunikasinya itu logis dan intelek gitu ya. Jadi kita tidak suka dengan sesuatu hal yang ya intinya uh, agak sedikit bodoh gitu ya dalam artian intinya di sini kita lebih lebih kesuka yang kecerdasan intelek tajam terus aktual gitu ya berdasarkan fakta gitu ya berdasarkan data gitu ya. Nah ini sebenarnya momen yang tepat teman-teman untuk membersihkan kabut emosional yang sudah terjadi di tengah minggu ya kita digempur habis-habisan dengan energi Cancer dari mulai awal minggu di tengah minggu gitu ya dan ini semakin ke arah weekend kita semakin dibawa untuk semakin ke arah penghilangan kabut kabut emosional gitu ya dan menambah kejelasan arah hidup masa depan gitu ya dan intinya di sini secara di background ya untuk outer planet di sini ya planet yang berada yang gede-gede gitu ya yang dengan radius besar-besar gitu ya itu mulai dari Saturn dan Neptune di sini berada di satu titik bersama Aries gitu ya jadi ini ya menyebabkan ya ini grand merger ya intinya ketegangan antara visi masa depan dan ya realita untuk mencapainya gitu ya kembali lagi Saturn di sini adalah planet disiplin batasan ya realita hambatan juga bisa ya lalu kemudian Neptune di sini adalah planet yang dreamy visioner imagination gitu ya jadi ini kita seperti menginginkan sesuatu di masa depan saya ingin menjadi orang yang seperti ini tapi kenyataannya pada saat ini itu untuk perjalanan menuju ke masa depan menuju visi yang kita inginkan itu ya tidak mudah ya cukup terjal gitu ya dan banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dilalui gitu ya dan itu akhirnya menimbulkan gesekan gitu ya kita jadi akhirnya mau maju ke depan itu agak sedikit maju mundur gitu ya energinya lalu kemudian Pluto retrograde di Aquarius ya masih tetap ya teman-teman di mana ini adalah penghilangan hambatan, penghilangan segala hal yang mengekang kita untuk kita menunjukkan originalitas kita ya.
intinya gitu, dengan adanya Pluto retrograde di Aquarius di sini. Intinya kita diminta untuk semakin orisinil gitu ya, dengan apapun itu kegiatan dan usahanya gitu ya, dan kita diminta untuk menghilangkan apa yang menghambatnya gitu ya. Dan kemudian untuk yang ya planetari yang kecil-kecil di sini, matahari masih di Gemini ya, ini Gemini season gitu ya. Jadi kita nanti akan semakin penasaran gitu ya, semakin suka bersosialisasi, semakin suka untuk menggali-menggali informasi. Lalu kemudian Merkuri di Cancer ya, Merkuri di Cancer ini pikiran kita akan semakin ke arah intuisi ya, intuitif dan emosional gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, kita di satu sisi matahari di Gemini, di sini kita ingin ya kepo dengan kondisi seseorang atau kepo dengan apapun itu informasinya, tapi ketika hal itu masuk di dalam pemikiran kita menjadi agak sedikit baper gitu ya, intuitif lalu emosional gitu ya, dengan adanya emosi yang ada gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, intinya di sini mencari informasi boleh, tapi lebih pada ya batasi informasi-informasi yang masuk ke pikiran kalian ya. Kalau memang itu adalah sampah dan tidak penting dan malah membebani kalian untuk beraktivitas sehari-hari, ya jangan jangan ya tidak perlu dianggap ya, jangan disimpan gitu ya, lupakan saja gitu ya intinya. Lalu kemudian ya yang terakhir Mars di Taurus ya. Ya ini adalah sebuah determinasi, apapun itu kegiatannya yang dibangun di atas kebiasaan atau habit yang berulang-ulang. Kembali lagi, Taurus di sini adalah planet yang suka step by step ya. Dia tidak suka intinya instan sukses gitu ya teman-teman ya. Jadi Taurus di sini lebih suka mulai dari nol, step by step, lalu kemudian perlahan-lahan ke arah sukses gitu ya. Jadi intinya di sini adalah sebuah determinasi yang dibangun dari habit-habit yang baik ya setiap hari gitu ya, habit-habit yang menghasilkan gitu ya. Itu. Oke teman-teman Aries, itu update untuk langit minggu 8 Juni sampai 14 Juni ya. Oke, mari kita tapping into energi Aries di sini. Mohon bantuan semesta. Energi Aries untuk minggu ini, satu kartu dari energi Oracle Card yang menunjukkan energi yang paling menonjol untuk Aries di sini. Aries, kalian mendapatkan Woman Holding a Heart. Ya, tampaknya di sini ada seseorang yang menyimpan perasaan ya kepada kalian ya, entah itu perasaan cinta atau perasaan apa, tapi tampaknya di sini perasaan cinta ya. Kalau memang ini uh, kalian ya, Aries perempuan, bisa jadi ini adalah kalian gitu ya, yang menyimpan perasaan terhadap seseorang gitu ya. Kalau misalnya kalian Aries laki-laki ya, ini bisa jadi ada seseorang yang menyimpan perasaan pada kalian gitu ya, ada yang naksir gitu ya, woman holding a heart di sini ya. Oke, mari kita lihat ya. Saya merasakan di sini ada energi Page of Cups, Ace of Cups gitu ya. Lalu kemudian ya The Moon gitu ya. Masih ada energi takut-takut di sini untuk menyatakan cinta gitu ya. Oke, mohon bantuan semesta situasi untuk teman-teman Aries di sini ya, dengan situation Oracle Card di sini ya. Untuk minggu ini teman-teman Aries mendapatkan atau berada dalam situasi yang seperti apa dengan adanya Woman Holding a Heart di sini ya. Cancer energi ya, dari mulai Senin sampai tengah minggu. Nice. Aries sekarang mendapatkan fokus. Eyes for you, fascinated watching ya, jelas ya, berarti ini jelas sekali ya, ini energi ada yang lagi memperhatikan kalian, ada yang fokus pada kalian gitu ya, ada yang ya karena jatuh hatinya pada kalian ya, jadi mata ini hanya tertuju pada kalian gitu ya Aries gitu ya, satu-satunya orang di dunia gitu ya, nggak ada yang lain gitu ya, dengan adanya fokus dan woman holding a heart di sini ya, itu merasa apa ya, awesome dengan kalian gitu ya Aries gitu ya, merasa ya
adanya energi bangga gitu ya. Oke, mari kita masuk menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta 3 energi utama untuk teman-teman Aries di sini. Ya, saya merasakan adanya energi Six of Wands juga. Lalu kemudian Eight of Wands. Oke. Oke, terima kasih semesta. 3 energi untuk Aries di sini. Yang pertama adalah Eight of Pentacles. Lalu kemudian Queen of Cups. Yang ketiga di sini Knight of Wands. Ya, bottom of the deck Two of Swords. Ya, dengan adanya bottom of the deck Two of Swords di sini ada sebuah energi yang dimana kalian halangi ya, bukan kalian halangi ya, tapi lebih tepatnya kalian tahan ya, kalian tahan. Lalu kemudian ada energi boundaries di sini ya. Dengan adanya kartu Two of Wands bottom of the deck di sini ya. Kembali lagi Two of Wands, maaf nih Two of Swords ya. Jadi Two of Swords di sini sebuah hati yang tertutup gitu ya, dengan adanya dua pedang disilangkan di depan hatinya ini ya. Ini heart chakranya tertutup ya teman-teman ya, dia bingung antara A atau B gitu ya, bahwa intinya Two of Swords di sini sebenarnya ya selalu ada pilihan ketiga ya, di mana orang ini atau perempuan ini hanya perlu untuk melepas ikatan di matanya menggunakan pedang yang dia pegang, lalu dia menyadari bahwa di belakangnya ada sebuah pulau gitu ya, di mana dia tidak perlu memilih ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi ingat ya teman-teman, selalu ada pilihan ketiga ketika kalian dihadapkan pada dua pilihan yang sulit gitu ya. Dan kembali lagi itu offshore di sini juga bisa berarti tertutupnya sebuah hati ya, kalian pikirannya bercabang di sini, jadi kalian seperti tidak mau melangkah ke tahap selanjutnya gitu ya. Kalian masih menjaga jarak gitu ya, menjaga hati di sini ya. Sedangkan di luar sana ada seseorang yang menaruh hati pada kalian gitu ya, yang menganggap bahwa kalian ini adalah seseorang yang wah tiada duanya gitu ya. Itu. Lalu kemudian energi pertama di sini ada energi Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles di sini adalah ya kerja keras ya di sini ya, step by step. Kembali lagi Eight of Pentacles di sini adalah sebuah energi yang dimana kalian berfokus pada pekerjaan kalian atau berfokus pada material thing gitu ya, pada menghasilkan uang gitu ya, aktivitas-aktivitas perdagangan, perkantoran gitu ya. Intinya kalian fokus kerja untuk menghasilkan uang, dan intinya di masa lalu ya, ini kalian melakukannya step by step gitu ya, sesuai prosedur gitu ya. Jadi intinya kalian sepertinya orang ini membuat sebuah pentacles itu satu persatu, setelah satu selesai dipajang, satu selesai dipajang sampai 8 pentacles gitu ya. Dia menuntaskan 8 pentacles di sini ya. Jadi ada sebuah ya, tampaknya di masa lalu kalian berfokus pada pekerjaan di sini ya. Lalu kemudian energi kedua di sini, energi saat ini ada energi Queen of Cups ya. Ini energi Cancer, Scorpio, Pisces ya. Bisa jadi kalian berurusan dengan water sign people gitu ya, orang-orang yang memiliki zodiak air. Cancer, Scorpio, Pisces. Intinya Queen of Cups di sini adalah ya hati yang tertutup itu tadi ya. Dari semua chord card-nya cup gitu ya, chord card-nya cawan, hanya cuman Queen of Cups saja yang cawannya tertutup di sini dan ada ornamennya gitu ya. Jadi dia di sini sangat menjaga sekali yang namanya kerahasiaan hatinya. Dia tidak mudah untuk mengungkapkan perasaannya ya di sini ya, dengan adanya Queen of Cups di sini ya. Gitu ya. Dia membatasi diri di sini. Kembali lagi semua queen itu melihat ke belakang ya, energinya masuk ke dalam. Jadi ada sesuatu dari masa lalu yang kalian tanam di sini ya, dalam hati kalian, yang tidak kalian tunjukkan kepada sembarang orang. Gitu ya, dengan adanya energi Queen of Cups di sini ya. Oke.
Lalu kemudian di masa yang akan datang ada energi Knight of Wands ya, bagus sekali energinya ya. Kalian seperti berubah dari energi yang semula fokus pada pekerjaan, lalu kemudian kalian membatasi hati kalian, lalu kemudian di masa yang akan datang kalian berapi-api gitu ya, kalian menunjukkan uh, sisi heroik kalian gitu ya, dengan ada Knight of Wands di sini adalah ya kartu yang sangat cepat ya. Dia adalah knight yang paling cepat dari semua knight gitu ya. Knight of Wands di sini dia memiliki misi untuk intinya adalah mengejar passionnya gitu ya. Sangat berani sekali, memiliki determinasi yang tinggi sekali gitu ya. Kalian seperti mengejar sesuatu di sini ya. Be curious gitu ya. Itu dengan adanya kartu Knight of Wands di sini bisa jadi di masa yang akan datang ya, ini energi kalian ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ini energi kalian, kalian mengadaptasi energi kalian dengan baik di sini. Kalian menerapkan, memasukkan energi kalian dalam kegiatan aktivitas sehari-hari itu dengan baik sekali di sini ya, Aries ya. Iya, saya merasakan di sini adanya, ya seperti kalian itu disukai seseorang gitu ya, disukai seseorang, tapi kalian di sini itu lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan gitu ya. Dan hati-hati ya, Knight of Wands di sini ya, ini energi playboy and playgirl energi ya. Jadi intinya hati-hati teman-teman Aries di sini ya, atau bisa jadi ya ini adalah kalian sendiri. Intinya berusaha untuk menampilkan keluar itu semangat berapi-api gitu ya, determinasi yang tinggi. Ya, padahal di satu sisi atau di baliknya itu kalian menyimpan sebuah, ya sebuah feelings gitu ya, feelings yang notabene tidak semua orang tahu gitu ya. Itu oke. Mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi tiga energi ini untuk teman-teman Aries di sini, yaitu energi Eight of Pentacles, Queen of Cups, dan Knight of Wands. Kembali lagi ini sesuai sekali ya teman-teman Aries ya. Intinya dari planetary placement tadi ya, planetary alignment tadi ya, itu di minggu pertama itu tuh kita memang terbawa arus sekali dengan energi Cancer gitu ya. Kita dipenuhi dengan energi Cancer, kita ditenggelamkan dengan feelings dan emotion. Lalu kemudian semakin ngarah dari mulai hari Kamis sampai akhir minggu gitu ya, kita lebih memperoleh kejelasan ya, semakin mengarah ke new moon atau bulan baru di Gemini ya, dimana perlahan-lahan kejelasan itu dibukakan gitu ya. Jadi kita tidak lagi terbawa emosi gitu ya. Jadi ini tampak jelas sekali ya di awal minggu ya, kemungkinan atau di kemarin minggu gitu ya. Di minggu yang lalu kalian fokus pada pekerjaan, lalu kemudian awal minggu ya kalian Queen of Cups gitu ya, masih menjaga hati, menjaga jarak dari seseorang gitu ya, tidak menunjukkan sisi kalian yang sebenarnya, isi hati kalian yang sebenarnya, dan di akhir minggu kalian mendapatkan sebuah kejelasan, lalu kemudian ya kalian mengejar itu gitu ya, bisa jadi seperti itu. Makanya kita klarifikasi di sini. Oke, terima kasih semesta. Eight of Pentacles di sini diklarifikasi dengan oh nice, Ten of Pentacles. Lalu kemudian Three of Swords ya. Oke, lalu kemudian The Hangman. Oke. Ya, bottom of the deck di sini Page of Swords ya. Jadi intinya Eight of Pentacles di sini ya diklarifikasi dengan Ten of Pentacles, Three of Swords, dan The Hangman. Ya, kalian mengatasi rasa sakit hati kalian di masa lalu itu dengan fokus di pekerjaan ya. Kalian memandang ini dari sisi yang berbeda, dari perspektif yang berbeda dengan adanya energi The Hangman di sini ya. Dan fokus kalian di sini adalah Ten of Pentacles ya. Ten of Pentacles di sini adalah building living legacy ya. Building and living and legacy gitu ya. Jadi berharap supaya
harta atau apapun yang kalian kumpulkan ya, dengan adanya kalian fokus bekerja itu bisa dinikmati oleh anak cucu kalian gitu ya. Dan ini adalah suatu bentuk healing ya, penyembuhan sakit hati gitu ya. Healing buat hati kalian mungkin yang di masa lalu kalian pernah tersakiti hatinya ya. Lalu kemudian kalian memutuskan untuk menyembuhkan itu dengan fokus pada pekerjaan dan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya ya. At least dari uang itu berguna untuk kalian. Intinya selain berguna untuk kalian tentu ya, lalu berguna untuk ya kemungkinan anak cucu gitu ya, keluarga, pasangan gitu ya, dengan adanya Ten of Pentacles di sini, dan kalian benar-benar memandang itu dari sudut pandang yang lain gitu. Ini Pisces energi ya, The Hangman di sini ya. Jadi intinya eh apa ya? Drive atau istilahnya sebuah kesadaran yang dimulai dari hati gitu ya, dengan adanya The Hangman di sini ya. Intinya kalian melihat perspektif yang berbeda itu karena adanya dorongan dari dalam hati itu tadi ya, Three of Swords gitu ya, sakit hati. Itu merupakan bentuk healing buat kalian ya. Itu oke. Dan Page of Swords di sini ya adanya ya semacam ya kalian uh, intinya seperti ya cek-cek ombak gitu ya, cek-cek ombak sambil kalian. Jadi kalian di sini tidak sepenuhnya kerja teman-teman ya, tidak sepenuhnya fokus di pekerjaan, tapi sedikit-sedikit itu kalian ya melihat ke sekitar gitu ya, dengan adanya Page of Sword di sini ya, bisa jadi adalah energi yang dimana mungkin kalian bekerja dari mulai 9 to 5 gitu ya, pekerjaan kantoran harian gitu ya, kalian fokus bekerja, tapi mungkin setelah 1 jam 2 jam kalian sejenak untuk ya ke pantry, ke toilet gitu ya, hanya untuk sekedar melihat suasana di sekitar gitu, lalu kemudian fokus kerja lagi, jam istirahat kalian. Jadi seperti itu ya, istilahnya Page of Swords di sini tidak terlalu fokus pada pekerjaan juga, tapi lebih pada ya kalian bekerja sambil lihat kanan kiri gitu ya. Intinya masih 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 istilahnya bukan sebuah fokus pekerjaan atau fokus kerja yang tidak mau diganggu siapapun gitu ya, dengan adanya Page of Swords di sini ya. Oke. Lalu kemudian semesta mohon bantuan klarifikasi untuk Queen of Cups di sini. Oke, untuk Queen of Cups di sini diklarifikasi dengan King of Pentacles. Ya, energi Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu kemudian The Wheel of Fortune. Nice. Lalu kemudian Eight of Cups. Ya. Bottom of the deck, Page of Cups ya. Ini ada sesuatu yang kalian inginkan ya, dengan adanya Page of Cups di sini ya. Kembali lagi woman holding a heart gitu ya, dan fokus tampaknya ada seseorang yang menyatakan cintanya pada kalian gitu ya, dengan adanya Page of Cups di sini ada sesuatu yang tiba-tiba menyentuh hati kalian di sini ya. Ketika kalian lagi dingin-dinginnya gitu ya, ketika kalian lagi tidak membutuhkan cinta gitu ya, kalian ada yang menyentuh hatinya ya, dengan adanya Page of Cups di situ ya, bottom of the deck. Lalu kemudian Queen of Cups di sini diklarifikasi oleh King of Pentacles, The World, dan Eight of Cups ya. Kembali lagi Jupiter energi ya, atau Sagittarius energi di sini, dan ini Aries Leo, ini energi Taurus, Virgo, Capricorn di sini ya. Itu. Jadi intinya di sini bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn atau Sagittarius gitu ya. Tapi di sini lebih pada earth sign ya, saya rasa ya. Itu lalu kemudian King of Pentacles di sini adalah sebuah kondisi di mana ya kalian sudah cukup ya. Di masa lalu kalian sudah mengumpulkan banyak harta, sudah mengumpulkan banyak tabungan, lalu kemudian itu merubah
merubah hidup kalian ya dengan adanya Wheel of Fortune gitu ya. Peruntungan pun akhirnya berputar lagi gitu ya. Karma itu berputar lagi. Karena kalian sudah bekerja keras di masa lalu, mengumpulkan harta benda gitu ya, lalu kemudian semesta pun memutar roda keberuntungan dan kemudian kalian memutuskan untuk pergi gitu ya, mencari cup ke-9 atau wish fulfillment kalian. Jadi intinya di sini adalah eh, energi yang meninggalkan sesuatu gitu ya. Bisa jadi di sini kalian meninggalkan diri kalian yang lama ya, yang semula tertutup sehingga menjadi kalian yang terbuka gitu ya, membuka diri untuk umum gitu ya, untuk khalayak sosial di sini, atau bisa jadi ya ada sesuatu yang kalian simpan di sini. Jadi saya merasakan di sini ya, masa lalu itu kalian taruh dalam sebuah peti dan itu cukup erat-erat ya, ditutup erat-erat, disimpan erat-erat, kalian kubur dalam-dalam dan kemudian kalian berangkat pergi keluar sana menjadi person yang baru gitu ya, dimana tidak lagi terbeban dengan masa lalu gitu ya. Itu dengan adanya Queen of Cups yang diklarifikasi dengan King of Pentacles, Wheel of Fortune, dan Eight of Cups. Oke, sekarang mari kita klarifikasi Knight of Wands di sini ya. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk Knight of Wands di sini untuk Aries di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Knight of Wands di sini diklarifikasi dengan Queen of Cups keluar lagi ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian The Emperor. Nice. Lalu kemudian Three of Wands. Bottom of the deck Two of Wands ya. Iya, dengan bottom of the deck Two of Wands di sini ya saya merasakan adanya energi kalian seperti merencanakan sesuatu ya, tapi lebih pada merencanakan sesuatu ini ya, kalian lebih oportunis ya di sini ya ke depannya. Kalian lebih memanfaatkan energi fire kalian ya, yang mungkin di masa sekarang ya kalian masih sedikit banyak terpaku pada energi cup ya, energi emosional di situ ya, karena mungkin ya ini kita masih ditenggelamkan oleh Cancer ya di sini ya, dengan banyaknya planet yang masuk di Cancer gitu ya. Tapi di masa yang akan datang dengan adanya mulai new moon di Gemini ya, itu nanti akan semakin jelas gitu ya, dan kalian semakin ya bukan dingin ya, tapi lebih pada di sini tuh ini ya alasan kenapa saya bilang dingin ya. Jadi Queen of Cups di sini bedanya, kalau di Classic Rider Waite, Queen of Cups di sini hanya diam, dia menatap cupnya ya, dan ini adalah energi kalian saat ini ya. Menatap cupnya yang tertutup oleh tutup yang sangat ornamental di sini ya, bagus sekali, tertutup rapi gitu ya. Itu energinya kalian sekarang, di energi kalian yang masa depan, di masa yang akan datang. Itu Knight of Wands, energi semangat pemberani, diklarifikasi dengan Queen of Cups juga, tapi Queen of Cups-nya di sini cup-nya itu ditumpahkan ke bawah teman-teman ya. Jadi intinya kalian membuang emosi kalian di masa lalu ya, membuang feelings kalian di masa lalu, lalu kemudian kalian mengambil kekuatan kalian ya, kalian menarik kembali energi api kalian ya, Aries di sini ya. Ini ada energi Emperor di sini ya. Ini energi Aries ya, ini power card kalian ya di sini ya, The Emperor di sini ya. Jadi ini lalu kemudian diklarifikasi juga dengan Three of Wands. Jadi benar-benar teman-teman ya, kalian mengambil kekuatan kalian dan kalian akhirnya apa yang kalian inginkan sampai di depan mata ya, dengan adanya
Three of Wands di sini ya. Kalian berusaha untuk mengembangkan diri, kembali lagi itu tadi ya. Mengembangkan diri ini bisa macam-macam ya. Coba saya klarifikasi lebih lanjut ya. Oke, mohon bantuan semesta untuk Three of Wands di sini. Terkait apa? Apa yang dikembangkan, apa yang sudah sampai di depan mata Aries di sini. Oke, Three of Wands diklarifikasi dengan Ten of Wands. Lalu kemudian Knight of Wands keluar lagi teman-teman ya. Lalu kemudian Two of Wands keluar lagi sudah. Bottom of the deck, Knight of Cups ya. Jadi intinya di sini ya jelas sekali teman-teman ya. Jadi intinya kalian menanggapi seseorang yang mengamati kalian ini ya, yang memperhatikan kalian gitu ya. Jadi adanya energi seseorang yang mengamati kalian gitu ya, dengan adanya energi Woman Holding a Heart dan Eyes for You ini ya. Tidak ada yang selain kalian gitu ya energinya ya. Lalu kemudian kalian pun di masa yang akan datang Knight of Cups ya, Knight in Shining Armor gitu ya. Itu kalian akhirnya melupakan masa lalu, meng-take over kekuatan kalian, lalu ya ternyata inilah yang saya tunggu-tunggu ya, cinta yang saya tunggu-tunggu dengan adanya Three of Wands di sini diklarifikasi tadi ya teman-teman. Saya tanya ke semesta kira-kira apa yang sudah sampai di sini, karena Three of Wands, bedanya Three of Wands dan Two of Wands ini sama-sama planning teman-teman ya, cuman bedanya Two of Wands itu hanya sekedar planning yang masih belum direalisasikan lah, sedangkan Three of Wands di sini adalah energi planning yang sudah direalisasikan dan tinggal menunggu hasilnya, dan hasilnya pun sudah akhirnya hadir di depan mata gitu ya dengan adanya Three of Wands di sini. Jadi saya tanya ke semesta gitu kan ya, apa yang hadir di depan mata, apa yang dikembangkan teman-teman Aries di sini? Ternyata di sini teman-teman Aries meletakkan beban di masa lalu ya, dengan adanya Ten of Wands di sini, terutama Ten of Wands di sini uniknya adalah ya wands-nya itu ada di pikirannya ya. Jadi ini meletakkan beban pikiran kalian, be brave, maju ke depan ya. Knight of Wands diklarifikasi oleh Knight of Wands ya, lalu kemudian Two of Wands keluar lagi gitu ya. Terus kemudian saya tanya, loh kok ini masih merencanakan apa lagi? Ternyata semesta berkata Knight of Cups gitu ya, bottom of the deck kalian. Bottom of the deck itu adalah ya energi kalian ya. Jadi kalian ke depan di sini take over kekuatan kalian sudah tidak mau lagi terbelenggu oleh masa lalu, lalu kalian pun akhirnya menyatakan cinta kalian pada seseorang yang memperhatikan kalian ini ya, tampaknya wanita ya, itu. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta untuk teman-teman Aries di sini. Mohon bantuan semesta saran untuk teman-teman Aries di sini dalam minggu ini, apa yang sekiranya tips and tricks atau apa yang mesti harus teman-teman Aries di sini perhatikan gitu ya, supaya minggu ini itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, yang pertama adalah Seven of Pentacles. Ya, Seven of Pentacles. Lalu kemudian Ace of Swords ya, nice. Lalu kemudian Ten of Swords, Ruin. Ya, bottom of the deck, Swiftness. Ya, intinya semesta di sini bilang ya keep fokus ya teman-teman Aries ya, keep fokus dengan usaha kalian gitu ya. Dan intinya di sini adalah Eight of Wands di sini tulisannya swiftness ya, bergerak cepat gitu ya. Jadi intinya semesta di sini meminta kalian untuk bergerak cepat.
lalu kemudian meninggalkan apa yang sudah tidak lagi relevan buat kalian ya. Seven of Pentacles di sini tulisannya adalah something unfulfilled gitu ya, sesuatu yang tidak terpenuhi gitu ya. Jadi intinya ini adalah Seven of Pentacles di sini adalah energi analisa ya, energi analisa apakah tanaman-tanaman yang sudah tak tanam ini berbuahnya bagaimana, manis atau tidak, worth it atau tidak gitu ya. Dengan adanya Seven of Pentacles di sini ya. Lalu kemudian di sini kalian mendapatkan sebuah kejelasan ya dari semesta, sudah jelas bahwa tinggalkan beban kalian dan raihlah matahari yang baru ya, hari yang baru. Di sini ya, passion yang baru, hidup yang baru, tinggalkan hidup yang lama gitu ya. Itu jelas sekali ya teman-teman ya. Semesta mendukung kalian intinya ya teman-teman Aries di sini ya. Keep going. Nyatakan saja cinta kalian ya, it's okay. Pastinya saya tidak merasakan adanya energi bertepuk sebelah tangan ya, tampaknya di sini justru malah yang ragu-ragu ini justru malah teman-teman Aries sendiri ya di masa lalu ya, tapi untuk nanti ke depannya kalian sudah tidak akan ragu-ragu lagi kok teman-teman. Oke, monologi untuk teman-teman Aries di sini, mohon bantuan semesta. Oke, let's play the deck. Aries di sini mendapatkan New Moon Eclipse ya, expect powerful change ya. New Moon terdekat ada New Moon di 24 degrees Gemini ya. 24 degrees ini adalah derajat yang cukup full ya, cukup penuh di sini ya, dimana kejelasan semua akan terungkap gitu ya, perlahan-lahan gitu ya. Jadi di sini expect powerful change. Jadi intinya di sini ada sebuah hal yang berubah nanti ya. Kalian mulai rasakan nanti di hari Minggu ya teman-teman Aries ya, minggu depan gitu ya, ketika bulan baru di Gemini, New Moon di Gemini ya, itu kalian akan merasakan ada sesuatu yang berubah di kehidupan kalian gitu ya. Bisa jadi setelah kalian menyatakan cinta ini ya dengan seseorang yang memperhatikan kalian itu ya. Oke, nice sekali energinya minggu ini untuk teman-teman Aries ya, full of love. Oke. Untuk Animal Spirit Oracle, Animal Spirit apa yang perlu diadaptasi atau dipelajari sifat-sifatnya, gerak-geriknya gitu ya oleh teman-teman Aries di sini ya. Oke, terima kasih semesta. Aries, kalian mendapatkan White Stuck Spirit gitu ya. Rusa bertanduk putih yang artinya protektor, pelindung. You are an old soul. Your best friend is nature. Use your intuition to take you where you want to go. Awaken to the powerful force within you. You are meant to create blessing with your magic. Nah, jadi intinya di sini kalian protected ya by universe ya. Kalian dilindungi oleh semesta, jangan ragu-ragu ya. Nyalakan api yang ada di dalam diri kalian ya Aries ya. Embody api itu sendiri. Ya, kalian terlahir untuk itu. Oke. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya untuk teman-teman Aries. Terima kasih bagi teman-teman Aries yang sudah berkunjung. Terima kasih bagi teman-teman Aries yang sudah memberikan komen, like, subscribe, hype-nya ya. Sampai jumpa di bacaan Aries yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aries. Salam satu semesta. Terima kasih.